Oke, Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Hari ini Suriah mengalami fase atau masa tersulit setelah perjuangan atau konflik melawan terorisme selama kurang lebih hampir 10 tahun ya. Dan di detik ini bulan 6 2020 Suriah mengalami masa yang paling sulit di antara tahun-tahun sebelumnya dari segi ekonomi. Jadi Amerika dan Barat sudah tidak mampu membuat Suriah tunduk kepada mereka. Dan di detik ini rakyat Suriah mengalami kesulitan dari segi ekonomi yang akan diberlakukan oleh Barat, yaitu sanksi Undang-Undang Caesar atau Kaisar dalam bahasa Arab, yang mana Suriah dilarang melakukan impor dan ekspor produk apapun. Hingga saat ini mata uang Suriah anjlok terendah sepanjang sejarah ya. Maksudnya tertinggi sepanjang sejarah. Tahun 2011 $1 itu sama dengan 45 pound atau 45 lira. Per hari ini tanggal 8 Juni 2020, 1 US dollar itu sama dengan 2.900 pound. Bayangkan 1 US yang tadinya cuma 45 pound, detik ini sudah mencapai 1 US yaitu 2.900 pound. Dan di sini saya akan memperlihatkan betapa rakyat Suriah sangat mencintai presidennya dari postingan ini, salah satu page yang ada di Suriah, dan tentunya banyak page-page lainnya. Sini saya akan menerjemahkan postingan ini ya, yaitu kisah tentang foto ini, yaitu Presiden Suriah saat Suriah konflik. Para militan bersenjata dari pihak pemberontak yang backgroundnya bermacam-macam atau afiliasinya mencapai puluhan jumlahnya, itu sudah pada titik terdekat dari ibu kota Damaskus. Kanu ala hudud sahatil Abbasiyin. Mereka itu sudah sampai di perbatasan bundaran Abbasiyin, yang mana bundaran Abbasiyin ini jaraknya hanya sekitar 6 atau 7 kilo dari tempat saya tinggal ya. Bahkan dari rumah presiden pun jaraknya sangat dekat. Mereka itu dahulu sempat menguasai situ sampai detik tahun 2018. Dan di terjemahan selanjutnya yaitu antara para militan bersenjata tersebut dengan rumah presiden hanya beberapa menit saja. Dan mortar atau rudal-rudal yang dilemparkan oleh para pemberontak dan teroris itu sampai di daerah Malki dan seluruh kota Damaskus. Malki itu tempat presiden tinggal ya. Dan presiden itu ditawari oleh iming-iming yang begitu besar dari Barat untuk segera meninggalkan Damaskus Suriah. Tapi presiden dan beserta keluarganya tetap bertahan bersama rakyat Suriah di tengah gempuran rudal dan mortar dari para pemberontak yang terus menghujani ibu kota Damaskus selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Meskipun dalam keadaan tersebut, presiden tetap bertahan dan beserta keluarga dan anak-anaknya. Dan dalam keadaan apapun, dia tidak meninggalkan rakyat Suriah. Dia tidak meninggalkan perjuangan rakyat Suriah, dan dia tidak menjual rakyat Suriah untuk tunduk kepada Barat dan Amerika. Dia tidak sedikit pun menggadaikan di hadapan Tuhan semesta alam, dan dia hanya percaya kepada rakyat Suriah.
Dan rakyat Suriah pun sangat mempercayainya sebagai saudara, sebagai orang tua yaitu ayah, sebagai pemimpin, dan sebagai kepala negara, dan juga sebagai dokter mata, karena background Presiden Suriah ini adalah dokter mata. Dan saat ini rakyat Suriah melakukan kampanye besar-besaran untuk tetap setia kepada Presiden Suriah. Bagaimana mungkin kami meninggalkan keberadaannya saat ekonomi Suriah sedang terpuruk dan jatuh sejatuh-jatuhnya hingga detik ini. Sangat menyedihkan sih sebenarnya. Mereka tetap akan setia sampai detik nafas terakhir. Begitulah tulis di page ini. Mereka rakyat Suriah tidak memiliki pilihan lain kecuali dengan keberadaan kepemimpinan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dan mereka menganggap selain Bashar al-Assad itu adalah suatu yang sulit diterima keberadaannya, yaitu mereka mengatakannya seperti sarop atau fata morgana yang tidak ada. Itulah anak yang mulia. Mereka tetap setia, dan kita akan baca komentarnya. Di sini ada 1.800 like dan 196 komentar. Kita lihat di sini ada komentar yang banyak sekali, dukungan dan tetap setia berada di samping presidennya. Ada yang berdoa, misalkan yang pertama ini, Allah semoga melindungimu dan engkau adalah sandaran kami semua. Yang kedua, kami akan tetap memenuhi panggilanmu, wahai detak jantung kami dan otak atau tempat berpikir kami hingga akhir hayat, begitulah bahasanya. Kemudian ketiga, ada lagi komentar, mudah-mudahan Allah melindungi kepemimpinan Presiden Suriah dan mudah-mudahan Allah memenangkan Tentara Nasional Suriah, dan doa untuk kepada setiap orang yang telah mengkhianati Suriah. Semoga Suriah tetap hidup. Semoga Tentara Nasional Suriah yang sangat pemberani tetap menjaga Suriah dengan baik, dan Allah melindungi rakyat Suriah dari segala sesuatu yang tidak baik. Kemudian ada lagi Bahjat Nasur, kami akan memenuhi panggilanmu baik dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai. Muhammad Rifai, mudah-mudahan Allah memenangkanmu. Kemudian Hayat Balul Sholih, Singa Suriah, Allah melindungimu. Selanjutnya ia melanjutkan, di dua bola matamu tanah air yang penuh kedamaian. Kemudian Amjad Asad, semoga Allah melindungimu. Ada Samir di sini, Allah mendoakan semoga Allah melindunginya, memanjangkan umurnya. Kemudian ada lagi Rim Abbas, mudah-mudahan Allah melindungimu dan memenangkanmu, wahai Presiden. Mudah-mudahan Allah melindungimu. Kemudian ada lagi Hasan Abu Ali Al-Assad atau singa, dalam artinya itu orang yang nomor 1. Dan masih banyak sekali ya. Dan meski begitu, selain tetap percaya kepada Presiden, rakyat Suriah tetap memberikan kritikan keras kepada para menteri-menteri dan kepada para pejabat dan kepada para anggota DPR yang sudah melakukan tindak pidana, mulai dari mengedepankan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat dan Suriah. Dan masih banyak sekali ya komentar-komentar yang kita tidak baca satu persatu.
Kita tidak tahu background mereka itu siapa, entah Sunni, entah Syiah, entah Muslim, entah Ortodok, Kristen, entah dia Druze, dan masih banyak lagi lainnya. Sekuler di Suriah itu macam-macam ya, semua ada. Dan saya rasa ini yang tidak orang Indonesia tahu. Meskipun di sana juga ada orang yang tidak suka, kita akan menampilkan sisi positifnya yang ada di halaman atau berita-berita keseharian rakyat Suriah. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan Suriah diberikan kemenangan yang nyata dan mampu bangkit dari segala macam sanksi ekonomi dan bisa kembali membangun Suriah lebih kuat, lebih mandiri, meskipun dalam keadaan sanksi yang begitu berat dari Amerika dan Barat. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.